Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan kita tahu bersama sebagai orang percaya, kita membutuhkan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan merenungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan boleh menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kita. Karena kita percaya dalam tuntunan Tuhan, kita semua akan dibawa ke ujung hari, di akhir hari, ke masa depan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sudah sertai istirahat malam kami dan kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan jualah yang telah membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat, yang diberkati untuk melanjutkan seluruh aktivitas hidup kami. Kami mau memulainya dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 21, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita siapkan Keluaran pasal 21, ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya di dalam kita membangun relasi dengan orang-orang yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan untuk hadir di tengah-tengah kita, di sekitar kita, di samping kita, orang-orang yang ada di dalam dunia ini yang kita boleh jumpai dari hari lepas hari. Lalu kemudian dalam membangun relasi itu, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jangan kita bertengkar. Kalau bahasanya tadi jelas dikatakan apabila ada orang yang bertengkar. Nah itu. Jadi sebenarnya mau diajarkan kepada kita adalah jangan bertengkar, jangan berselisih, jangan berseteru. Apalagi kalau pertengkaran itu yang pada akhirnya mengakibatkan saling melakukan kontak fisik, perkelahian, saling baku pukul, saling menyakiti secara fisik. Dan oleh firman Tuhan katakan ini tidak boleh terjadi. Lalu kemudian bagian firman Tuhan ini memang menjelaskan bahwa kalau ini terjadi, maka orang yang memukul dan si korban yang dipukul itu ketika ia terjatuh, terbaring dan tidak dapat berdaya berbuat apa-apa, maka yang memukul ini harus bertanggung jawab atas seluruh proses pengobatan dan perawatan orang tersebut hingga ia pulih kembali. Artinya sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara di sini juga mau mengajarkan kepada kita tentang kepedulian, tentang rasa bertanggung jawab, tentang mau katakan begini, dalam sebuah pertengkaran tidak ada yang menang di sana. Tidak ada, dua-dua kala yang memukul dia bertanggung jawab untuk perawatan dan perobatan, itu berarti dia akan mengeluarkan dana untuk itu, biaya perobatan dan perawatan, dan orang yang dipukul juga tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang menguntungkan buat dia, tetapi justru dia menjadi sakit tubuhnya oleh karena dipukul.
Oleh sebab itu sekali lagi bagian firman Tuhan ini yang merupakan uraian daripada hukum Taurat ini mau menegaskan jangan bertengkar. Ya, sekalipun kita tahu bahwa realitasnya di dalam dunia ini, ya orang seringkali bertengkar satu dengan yang lain. Dan pertengkaran itu diakibatkan oleh karena amarah yang muncul di dalam diri seseorang. Apakah amarah itu karena dia tersinggung atau karena dia disinggung? Apakah amarah itu karena dia dituduh, karena dia difitnah? Atau memang amarah itu memang sudah bawaan? Jadi ada orang yang memang marah karena ada sebabnya gitu. Dia marah karena ada sesuatu hal yang tidak benar terjadi. Atau karena dia disinggung, atau dia difitnah, dia dituduh, dia menjadi marah. Tetapi juga ada orang yang memang bawaannya marah. Nah, ini juga masalah ini. Kalau orang yang bawaannya suka marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Hujan, dia marah dengan hujan. Kenapa hujan ini turun? Panas, dia marah dengan panas. Kenapa panas ini turun? Aneh juga gitu. Kalau ada orang seperti begini, sedikit-sedikit marah. Marah terus. Dia digigit nyamuk dia marah. Dia pokoknya bawaannya selalu marah. Dan ya mungkin ini ada orang yang seperti ini. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang firman Tuhan ajarkan tentang marah itu sendiri, apakah itu boleh, apakah itu tidak boleh? Saya ingin mengajak kita semua bersama-sama melihat Mazmur 37. Mazmur pasal 37, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan begini, mari dengarkan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Itu yang pertama dulu. Mazmur pasal 37 ayat 8 dia mau katakan berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau firman sudah ajar kita seperti itu, mau nggak kita lakukan itu? Bukankah firman Tuhan juga mengatakan janganlah kamu hanya menjadi pendengar, tetapi kamu juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah ini dia. Jadi firman Tuhan katakan, jadi kalau kita bilang, oh ya, saya orang percaya, saya melakukan firman Tuhan. Nah ini dia. Lakukan firman Tuhan ini. Lalu firman Tuhan memerintahkan kita berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Kenapa? Ada alasannya firman Tuhan mengajarkan demikian kepada kita supaya kita berhenti marah. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9 perhatikan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Oh, mengerikan. Bapak Ibu, jadi begini. Firman Tuhan katakan berhenti marah. Karena marah itu atau amarah itu akan membawa engkau kepada kejahatan. Dan kalau itu sudah membawa engkau kepada kejahatan dalam perilaku, perkataan, pikiranmu, perbuatanmu itu engkau melakukan sesuatu yang jahat. Lalu firman Tuhan katakan di dalam ayat 9, orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Itu dia. Oleh sebab itu sekali lagi, firman Tuhan mengajar kepada kita semua. Berhenti marah. Kalau hari ini engkau masih punya rasa marah dengan orang-orang, ya mungkin teman kerjamu, mungkin sahabatmu, kerabatmu, atau engkau masih punya rasa amarah dengan tetanggamu, dengan teman satu sektormu, satu warga jemaat, firman Tuhan bilang berhenti marah. Karena marah itu akan membawa engkau kepada kejahatan, dan ketika engkau lakukan kejahatan, engkau akan dilenyapkan. Itu. Jadi sekali lagi, berhenti marah. Suami stop marah-marah dengan istri. Istri stop marah-marah dengan suami. Kalau masih ada amarah, masih ada kemarahan dalam diri, firman Tuhan katakan hari ini, stop. Tapi Pak Pendeta, kalau suami saya salah, bagaimana caranya saya tidak mau marah? Atau bagaimana istri saya yang salah, bagaimana saya tidak mau marah? Atau anak-anak salah, bagaimana saya tidak mau marah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nasihatilah dengan sebaik-baiknya. Tegurlah dan nasihatilah mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai amarah itu muncul. Kalau amarah itu tiba-tiba muncul, hatimu panas, cepat minta tolong dengan Tuhan. Tuhan dinginkan hatiku. Memang, Anda memang akan katakan,
Memang gampang Pak Pendeta buat begitu. Kalau orang sudah marah, bagaimana dia mau dinginkan hatinya? Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Dan sama, masuk surga itu juga tidak mudah. Tapi kalau kita usaha, kita sungguh-sungguh beriman, dan kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, kita disuruh berhenti marah. Nah itu dia. Maka mintalah tolong kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, ada sesuatu yang tidak benar terjadi, buatlah dingin hatiku. Tetapi bukan berarti hal itu lalu didiamkan. Tidak Bapak Ibu. Engkau dapat menegurnya dengan lembut, dengan penuh kasih. Tidak harus dengan marah-marah. Apalagi membentak, mencaci maki, tidak harus. Oleh sebab itu, kalaupun ada persoalan, ada pergumulan, firman Tuhan ajarkan sekali lagi, tegurlah dengan lembut, dengan penuh kasih. Jangan dengan penuh amarah. Bahkan jangan menyimpan amarah itu. Firman Tuhan juga katakan, jangan simpan amarah itu sampai matahari terbenam. Artinya sebelum matahari terbenam, selesaikan semuanya. Jangan ada akar pahit, jangan ada kemarahan, panas hati, jangan. Berhenti itu semua. Akan jauh lebih enak, lebih indah kalau di dalam hidup ini ketika ada masalah, ada pergumulan, ya kita bicarakan dengan baik-baik, tidak perlu ada marah-marah. Itu lebih baik dalam kehidupan di keluarga, dalam kehidupan tempat kerja kita, tempat pelayanan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan orang di sekitar kanan kiri kita, bangun satu kehidupan yang baik, dan itu lebih baik. Ketika hati kita tenang, hati damai, itu lebih mudah kita menjalani hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau hati ini belum apa-apa, sudah panas, penuh dengan amarah, itu muka dah lurus-lurus. Ya alis ini bisa ketemu, cepat tua akhirnya karena sering-sering marah. Jadi jangan suka marah-marah, berdamai saja dengan orang-orang di kanan kiri kita. Ada satu nats yang mau ajarkan kepada kita, 2 Timotius pasal 2. Saya ingin aja kita semua untuk buka bersama dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai dengan 26. Firman Tuhan katakan demikian, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pertama, firman Tuhan katakan amarah itu akan membawa kepada kejahatan. Dan orang yang melakukan kejahatan akan dilenyapkan. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini mau menegaskan bahwa orang yang penuh dengan amarah itu, sesungguhnya mereka sedang berada di dalam jerat iblis yang mengikat mereka pada kehendak iblis. Begitu. Jadi hati-hati. Kalau saudara sedang marah, saudara tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika saudara marah, sesungguhnya saudara sedang berada di dalam jerat iblis. Jadi kalau marah, ingat baik-baik. Waduh, saya sedang berada di dalam jerat iblis. Itu dia. Kalau kemudian dibilang hamba Tuhan itu tidak bertengkar. Siapa itu hamba Tuhan? Semua orang percaya. Saya percaya konteksnya hari ini adalah semua orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka disebut dengan hamba Tuhan dan mereka punya tugas yang sama. Memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Lewat perkataan, lewat perbuatan maupun cara berpikir mereka. Mereka senantiasa mau memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam sukacita, damai sejahtera, menyebar kebaikan, menyebar cinta kasih Allah, sehingga sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan Allah, dimulai dari mencintai dan mengasihi sesama, mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi sesama. Engkau adalah hamba Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suamimu adalah hamba Allah, istrimu adalah hamba Allah, orang tuamu adalah hamba Allah, bahkan anak-anakmu. Lalu firman Tuhan katakan bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jadi stop itu bertengkar, karena engkau adalah hamba Allah. Engkau hamba Tuhan. Stop itu bertengkar, jangan marah-marah. Jangan berseteru, berselisih lagi dengan orang lain. Ampuni, maafkan. Beberapa waktu yang lalu dalam sapaan pagi juga disampaikan, mengalah itu jauh lebih baik. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kesadaran inilah, maka kalau kita ingat, oh ya saya hamba Allah, saya hamba Tuhan,
berarti saya tidak boleh bertengkar. Stop. Nah, dalam kesadaran ini maka Anda juga harus ingat, kalau Anda sedang bertengkar dengan orang lain lalu orang itu diam, ingat baik-baik. Bukan berarti orang itu lemah, bukan. Bukan berarti orang itu tidak mampu melawan Anda, bukan. Tetapi karena dia sudah sampai pada pemahaman yang baik, dia adalah hamba Allah, dan dia tidak mau bertengkar dengan Anda yang sedang berada dalam jerat iblis. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, jangan bertengkar. Jangan simpan amarah. Bangunlah satu kehidupan yang baik. Dan saya percaya ketika kita menjalani hari ini dalam sukacita, damai sejahtera, penuh dengan kedamaian dalam hati kita, Tuhan dinginkan hati kita mohonkan pertolongan Tuhan, engkau akan berjalan di dalam berkat kasih Tuhan, dan engkau akan menjadi sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekitarmu, dan melalui hidupmu. Sekali lagi, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, memampukan kami mengerjakan dan melakukannya menjadi seorang yang sabar, jauh dari amarah. Berikan kami hati yang dingin, mampukan kami untuk terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Berkati seluruh pekerjaan dan pelayanan hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak, cucu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan menjalani hari-hari kami yang penuh dengan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Cukupkanlah berkat-Mu dalam kehidupan semua jemaat-Mu, agar mereka boleh cukup untuk makan dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, dan pakailah kami dalam segala keterbatasan, bahkan dalam kelebihan kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.